Halo pemirsa, kembali lagi dalam James Investigation on James Notes Season 2. Topik berikutnya mengulas tentang satu sosok yang cukup tenar berkat kalimat-kalimatnya yang juga sensasional dan juga bisa mendapatkan banyak wanita. Siapa lagi kalau bukan Vicky Prasetyo? Ya, Vicky Prasetyo yang punya nama asli Hendrianto ini terkenal banget dengan kata-kata yang lumayan aneh dan lumayan membingungkan. Dan kata-kata tersebut dikeluarkan pada saat Vicky Prasetyo menggelar konferensi pers pasca waktu itu tunangan dengan Zaskia Gotik yang kemudian terjerat kasus penghinaan lambang negara. Namun berkat kata-kata aneh itulah Vicky Prasetyo juga masuk penjara karena penipuan. 2 kali masuk penjara karena penipuan. Tapi sebenarnya bagaimana cara Vicky Prasetyo itu mendapatkan banyak wanita? Banyak wanita bisa terpikat oleh pesonanya Vicky Prasetyo yang 100% fake alias palsu. Kalau saya sebenarnya tidak tahu, mungkin pemirsa bisa tanya ke Ki Kusumo atau ke Roro Fitria, pakar spiritual yang mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi. Kalau menurut saya secara pribadi, mungkin ada jurus-jurus rahasia Vicky Prasetyo yang mungkin digunakan untuk merayu banyak wanita untuk bisa bersanding di dekapan seorang Vicky Prasetyo. Mungkin jurus-jurusnya itu adalah jurus PHP, memberi harapan palsu, yang bilang Vicky Prasetyo itu adalah orang kaya, dia pengusaha, dia anak presiden, dia kuliah di Amerika, S3 di Amerika, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau benar Vicky Prasetyo itu kuliah S3 di Amerika, kok bahasa Inggrisnya acak-adut ya? Coba pemirsa ajak ngobrol Vicky Prasetyo dalam bahasa Inggris, pasti bahasa Inggrisnya acak-adut. Pernah satu ketika, saya melihat satu tweet di akun Twitter Vicky Prasetyo yang bikin saya ketawa terbahak-bahak. Kenapa Twitter di-set dalam bahasa Indonesia, padahal Vicky Prasetyo ini sudah terbiasa maksud saya dengan bahasa Inggris. Saya nggak tahu kenapa saya bisa tertawa terpingkal-pingkal ketika saya baca tweet tersebut. Namun yang pasti itu adalah fake alias palsu. Kalau Vicky Prasetyo terbiasa dengan bahasa Inggris, nggak mungkin bahasa Inggrisnya bisa acak-acakan. Contoh misalkan, I am from my birthday in Karangasem City. Mungkin pemirsa bisa lihat video kampanye Vicky Prasetyo ketika mau mencalonkan diri sebagai lurah atau kepala desa di tempatnya, dengan bahasa Inggris yang susah banget untuk dimengerti banyak orang. Namun kenapa Vicky Prasetyo yang dibully 2 kali kok bisa tenar, kok bisa masuk Antv, jadi artis di program-program Antv seperti The New It Bulaga Indonesia dan Facebookers? Kenapa bisa begitu? Apa karena Antv hanya mementingkan rating dengan mendatangkan Vicky Prasetyo dengan kalimat-kalimat yang luar biasa aneh dan bahasa Inggris yang luar biasa acakadul dibandingkan dengan minoritas penduduk Indonesia yang bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar? Saya katakan minoritas kenapa? Karena kurang dari 1%. Sangat-sangat minoritas yang bisa bahasa Inggris dengan baik dan benar di Indonesia. Kenapa Vicky Prasetyo yang bahasa Inggrisnya acak-acakan bisa masuk Antv? Sementara banyak orang yang bahasa Inggrisnya bagus, baik, dan benar, lebih bagus dari Vicky Prasetyo, kok tidak masuk TV nasional di Indonesia? Ini kacau sekali pemirsa. Ini kacau sekali.
kacau. Kenapa kok bisa ada artis instan? Vicky Prasetyo keluar dari penjara jadi artis instan sekali. Sementara banyak artis-artis Indonesia yang menitik karir itu dari bawah sekali. Dari bawah sekali namun kurang diekspos. Kebanyakan kurang diekspos. Ini yang saya prihatin. Kenapa bisa begitu? Apa karena televisi di Indonesia hanya semata-mata mementingkan rating and sharing yang abal-abal dari Nielsen dan mengabaikan rating and sharing yang dinilai berdasarkan kualitatif, berdasarkan kualitas dari acara-acara tersebut, acara-acara yang ditayangkan televisi nasional di Indonesia yang dinilai langsung oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Kenapa diabaikan? Itu menjadi pertanyaan. Itulah yang disebut dengan konspirasi Yahudi menurut guru saya Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Mustafa Eko. Gitu. Jadi disibukkan dengan tayangan-tayangan televisi yang memberikan rating and sharing. Oke, saya kembali dulu ke topik. Lalu bagaimana cara Vicky Prasetyo memikat banyak wanita? Tadi sudah saya bilang ya, dengan Vicky Prasetyo mengaku sebagai anak pejabat, anak presiden, anak macam-macam lah. Kemudian kuliah di Amerika, kuliah di Jerman, tapi bahasa Inggrisnya nggak bagus. Dan dia pengusaha, tapi nyatanya bukan. Tapi kenapa kok ibunya ngebelain Vicky Prasetyo terus? Ini yang saya patut apresiasi. Apapun yang menimpa Vicky Prasetyo, pasti ibunya ngebela. Itu bagus, tapi menurut saya pemirsa malah menjadi presiden buruk. Presiden buruk. Kenapa? Karena kalau sudah salah dibelain, malah jadi salah kaprah. Itu bisa jadi presiden buruk. Hati-hati loh. Dan Vicky Prasetyo itu juga sudah dulunya membohongi banyak orang sebelum dia bertobat dan meminta maaf. Makanya saya bilang saya kasihan sama adik saya Dewi Mambu yang kena tipu daya si Vicky Prasetyo, dan saya juga kasihan sama kakak saya Saskia Gotik yang kena tipu dayanya juga. Untung nggak jadi, tunangannya dibatalkan. Kalau nggak bisa kekuras tuh hartanya Saskia Gotik. Karena Vicky Prasetyo bukan orang kaya, dia orang yang melarat banget. Gitu. Dan saya nggak tahu kenapa dia bisa kayak begitu. Saya nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan sorotan tajam saya terhadap Vicky Prasetyo ini bisa membuka mata kita semua kalau jadi artis itu nggak gampang. Jadi artis itu bukan cuma modal tampang atau modal kalimat-kalimat yang aneh, enggak. Tapi jadi artis itu harus ada perjuangannya, ada prosesnya, ada kualitasnya agar bisa bertahan lama. Ya. Contoh misalkan beberapa artis senior seperti Christine Hakim, Titiek Puspa, Deddy Mizwar, kemudian Slamet Raharjo, itu berapa lama bertahan jadi artis terkenal. Terus ada itu Bu Widiawati, bisa bertahan berapa lama itu? Mereka sudah usia lanjut, tapi masih tetap eksis sampai sekarang. Gimana caranya? Ada resepnya, ada kualitasnya, dan ada prosesnya. Nggak ada yang instan-instan macam Vicky Prasetyo itu nggak ada. Jadi yang terpenting kalau jadi artis itu harus ada kualitas, harus ada prosesnya, Dan buat Vicky Prasetyo, tolonglah jangan banyak gaya, jangan lebay, jangan banyak ngomong, jangan ngomongnya aneh-aneh terus bikin orang pusing. Pergunakanlah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik dan benar. Jangan bahasa yang diolah sendiri, bikin kamus bahasa bikinisasi sendiri, dan menghindari KBBI. Itu nggak baik. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, pun begitu juga dengan proper English. Itu penting banget. Karena mungkin pemirsa bisa dengar sendiri di lagu khusus buat Vicky Prasetyo dari penyanyi terkenal Indonesia, Aaron Ashab. Itu lagu spesial banget buat Vicky Prasetyo, mungkin pemirsa bisa dengar di YouTube.
gitu. Jadi James Investigation, sorotan tajam terhadap Vicky Prasetyo, berakhir di sini. Namun ada satu topik terakhir dari James Investigation untuk malam hari ini dan akan hadir setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama James Investigation on James Notes Season 2.